akan berbagi pengalaman. Itu kasus JE7 atau Acer D270 matok mati total, kerusakan RT8223M. Itu panas sekali. Mungkin di sini saya menganggap cepat saja, yaitu dengan mencabut PU3 nya, RT nya, langsung mengganti, ternyata masih panas. Saya coba lakukan penggantian kedua, itu tetap panas. Barulah di situ saya ukur outputnya, yaitu di 3 dan 5. Untuk 3 PCU nya aman, kapasitansi tinggi. Kemudian saya ukur di tegangan 5 nya, yaitu plus 5P PCU, ternyata kapasitansi rendah. Jadi di sini saya cuma menggambarkan satu arah sinyal plus 5P PCU, karena ini yang akan kita bahas. Jadi ternyata si PU3 ini panas akibat adanya terjadinya kebocoran atau konslet di jalurnya. Oke, di sini perhatikan, mungkin bisa saja dia panas karena ini terhubung. Oke, dengan logika saya cabut saja PL, otomatis ini sudah tidak terhubung. Kemudian saya coba menyuntik menggunakan PSU dengan tegangan rendah saja di titik sini, sudah tidak terhubung. Tapi kenapa ini tetap ampere tetap naik dan PU3 tetap panas? Oke, setelah saya buka skematik dan perhatikan, ternyata out 1 kaki 24 itu memang langsung terhubung ke jalur 5 voltnya. Kebenar saja waktu kita suntik di sini, kan dia juga tegangan akan lari ke sini, makanya akan panas. Oke, ini kesimpulannya. Bisa saja kerusakan di sini PU3-nya atau di jalur keluarnya. Untuk memastikan kerusakan di IC-nya, kita cukup cabut si IC. Oke. Kemudian ukur lagi kapasitasnya. Dan setelah saya lakukan pencabutan PU3, ternyata kapasitansi itu masih rendah. Kapasitansi yang rendah artinya short itu belum hilang. Oke. Setelah itu saya lakukan analisa selanjutnya, yaitu untuk melihat sinyal plus 5P PCU ini kemana saja. Untuk lebih mudahnya saya tulis di papan tulis, karena kalau kita bolak-balik buka skema itu akan terlihat ribet sekali. Kayak seperti ini terlihat lebih gampang. Oke, ternyata hanya ada 4 komponen yang terhubung langsung ke plus 5P PCU, yaitu PQ35 yang akan merubah, itu mungkin disebut juga dengan power transfer. Sinyalnya akan berubah menjadi 5P S5. Kemudian ada PQ12 yang sinyalnya akan berubah menjadi plus 5P. Kemudian ada U23, yaitu yang akan berubah untuk 5 volt USB. U25 juga untuk USB. Oke, perhatikan dari 4 komponen ini bisa kita lakukan pencabutan satu-satu. Kenapa harus satu-satu? Agar kedepannya kita bisa lebih terarah komponen mana sebenarnya. Bisa saja mungkin langsung kita cabut sekaligus keempatnya, tapi kita akan bingung dari 4 itu mana yang bermasalah. Tapi dengan kita cabut satu-satu, maka kita bisa mengambil kesimpulan. Setelah kita cabut satu, ukur lagi. Oke, yang saya lakukan di sini adalah saya mencabut pertama-tama PQ35, ukur lagi, masih rendah. Kemudian saya cabut PQ12, ukur lagi, masih rendah. Nah, tinggal 2 komponen, saya cabut U23, kapasitansi naik tapi masih rendah. Kemudian saya cabut U25, kapasitansi langsung lebih dari 1000. Dengan seperti kesimpulannya, setelah seperti itu jalur aman. Kemudian saya pasang lagi PQ12 dan PQ35 nya, coba colok, udah tidak panas lagi. Ini sudah saya pasang kembali. Kemudian colok adaptor, sudah tidak terlihat lagi ampere naik. Kemudian di switch, laptop mau hidup, cuman tidak lama, hanya hidup sebentar, kemudian mati lagi.
Setelah itu untuk kasus seperti ini nih tipe motherboardnya ada Quanta. Berdasarkan pengalaman saya, hidup sebentar mati lagi, sering bermasalah dua sinyal ini. Bisa jadi drop, bisa jadi ada konsleting lagi. Oke. Di sini setelah lakukan pengecekan, ternyata drop tegangan di plus 5 volt. Oke. Ini yang jelas berarti komponen PQ12 bermasalah. Lakukan penggantian, kemudian coba lagi, dan laptop bisa hidup normal. Oke, kesimpulannya berarti dua komponen ini pertama menyebabkan laptop mati total, kemudian satu komponen ini yang menyebabkan laptop dihidupkan, hanya hidup sebentar dan mati lagi. Yang saya lakukan hanya cukup melakukan penggantian 3 komponen ini, laptop bisa normal lagi. Jadi tanpa menyentuh chip CG-nya atau prosesor, karena memang bukan mereka yang masalah. Oke, itu aja dari saya untuk teman-teman di LGA, terutama untuk junior, tidak untuk senior karena saya juga masih belajar. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.